wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi jama'ana fi hadzal maqam. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa ahzabihi ahlis sibbi wal kiram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manun rasul wa tawbatan nasuh wa sulaha jasadi wa ruh. Wa qala Syekhul Malik rahimahullah wa adaman naf'ana bi barakati ulumihi wa bi kunti jarain. Amin radhiyallahu anhu wa ankum. Qala radhiyallahu anhu. Wa an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa huwa Syekhul Imam Malik. Kullu maksiatin nasiatin an syahwatin wa innahu yurjamu trunha. Kullu maksiatin an kibarin fa innahu la yurjamu trunha. Para jamaah, Bapak hadirin yang saya hormati, wabil khusus sahibil bait, Bapak Hadimin beserta istri dan keluarga, sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim, Guru Fatah, kalian beserta jajaran, wabil khusus MC Pak Hadi yang saya hormati, juga sahibil wilayah Pakat PRT 8 beserta stafnya. Alhamdulillah wa syukurillah, terlebih dahulu adalah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dipercaya sama Allah memberikan umur panjang, sehat dan afiat sehingga berkenan hadir. Sebagaimana sama maklum, setiap malam Senin diadakan taklim dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan rumah yang dipakai taklim mudah-mudahan turun berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan taklim malam ini, mari kita bersama-sama menyimak salah satu makalah bentuk nasihat, di mana nasihat ini datangnya dari salah satu tokoh daripada tabi'in. Bapak kenal tabi'in? Kayaknya belum kenal ya. Kata Nabi, Abdulul Qurun Qarni. Kata Nabi, paling mulia generasi manusia yaitu generasi di zaman aku. Jadi kalau kita pengen tahu manusia paling mulia di zaman apa, itu tadi jawabnya. Manusia paling mulia adalah manusia yang beriman di zaman Nabi. Apa sebabnya? Satu, nabinya masih ada. Otomatis kalau iman langsung melihat dengan nazar pandangan dohir sendiri sudah pasti beda. Dengan iman emang tidak melihat, sudah pasti beda. Sehingga hebatnya di zaman Nabi, jangankan diajak yang enggak ada resiko mati, diajak yang resikonya mati itu masih semangat. Coba kalau sekarang diajak resikonya mati, pada mau orang mau.
ada jaminan. Di zaman Nabi ada salah satu anak muda habis nikah paginya. Namanya ke anak muda bujang nikah kan baru nikah. Nikah pagi, begitu sore malam ngapain ngedit? Paham? Malam pertama. Ini mah dulu abang dulu. Habis nikah pagi. Begitu malam pertama belum ngapa-ngapain, baru pemanasan. Belum main, karena main kan pemanasan dulu, main bola kayak bola. Sekarang lagi musim bola. Udah Jerman pulang kampung. Saya mah tahu. Bukan juga ini. Semuanya tahu dah pokoknya. Ya. Enggak disangka Jerman pulang kampung emang bola mah bulat. Emang begitu. Iya. Sekarang dari awal Argentina nggak pantas kalah sama Saudi. Kan kalah. Waktu itu pertama ya. Sekarang mah manteng bagus Argentina. Malah sama Australia menang juga. Udah ngomongin bola. Ngerti ngomongin bola. Dah main lagi. Ini yang habis nikah. Begitu malam baru pemanasan. Mendengar suara Bilal. Ini lagi malam. Kan Bilal itu tugasnya 2. 1 menyeru ngajak sholat adzan. 2 menyeru ngajak perang. Kalau adzan mah kita udah tahu semua Allahu Akbar. Kalau ngajak perang mah ayat Quran. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ngajak perang. Dulu mah nggak pakai mic, nggak pakai speaker, tapi karomah suara Bilal itu 5 kilo kedengeran. Dari sini kemana kira-kira? Jadi kalau ada perintah nyeru itu naik paling tinggi itu bubah, paling tinggi. Seruannya begitu. Ngajak perang, nah itu tadi ayatnya. Nggak perlu pakai speaker. Nah kalau speaker sekarang berapa kilo kira-kira suara? Nah kalah sama suara Bilal. Makanya kata Nabi pulang berjamaah sholat, ya Bilal, suara terompah kamu sudah kedengeran di sorga. Kata Nabi itu, kalau dulu kan terompah itu kan dari kayu, bakiak namanya ya. Iya. Jadi kalau jalan kan kedengeran, kletrek gitu tuh, bunyi. Wahai Bilal, suara sendal terompah kamu kedengeran sudah ada di sorga. Luar biasa. Nah kita buru-buru sendalnya. Tahu kita mah ini. Bila mah sendalnya udah ada di sorga terompah. Udah begitu nyuara Bilal ingfiru hibaban. Infiru, keluarlah, pergi, jangan diam di rumah, kata Allah. Hibaban wasikolan, merasa ringan, merasa berat, berangkat, jangan diam di rumah. Bagi laki-laki tapi perempuan mah diam di rumah. Wajahidu biamwalikum wa anfusikum fisabilillah. Udah berjihad dengan jiwa kamu, dengan harta kamu, dengan badan kamu di jalan agama Allah. Nanti resikonya dan balasannya surga. Maka kalau orang mati syahid seperti di zaman Nabi pada khususnya, Pak, dosa yang dilakukan sebanyak apapun, kalau meninggal di medan perang seperti di zaman Nabi, habis diampuni sama Allah.
illa daina kecuali utang mah ora dibayar. Dibayar utang. Itu hebatnya gitu. Nah ini pengantin tadi baru pemanasan belum main, mendengar suara bilang ngajak perang, padahal resikonya kan mati. Saking semangatnya jihad membela agama Allah, itu loncat dari kamar, loncat bengong bebediknya. Ya udah pernah kita loncat, Allahu Akbar, loncat, udah pernah. Padahal orang mati itu nyamperin badan. Itu jauh Pak. Kita mah jauh. Boro-boro loncat. Tahu jamaah RT 8 pada loncat kan? Tahu kemana loncat. Di zaman ini begitu. Begitu perang si anak muda ini yang sudah nikah kawin belum, kan baru pemanasan belum kawin. Perang. Ditanya sama Nabi, kamu kan baru habis nikah. Kata dia jawabnya, enggak apa-apa ya Rasulullah. Saya kagak jadi kawin di mana di dunia, di surga saya. Buat di surga saya. Begitu meninggal ini anak muda, baju apa adanya, diurus sama Nabi. Kan orang meninggal syahid Pak nggak boleh dimandiin, haram. Kenapa? Sebab darah yang ada jadi syahid, jadi saksi di hadapan Allah besok. Kita sudah punya apa buat saksi di hadapan Allah? Orang punya apa-apa, kita belum punya. Maka jangan pada mati dulu dah, biar panjang umur mampu ibadah. Begitu aja udah. Dia begitu udah. Begitu. Terus pakaian yang dia pakai sama Nabi ditarik ke atas, ke bawah kelihatan, ditarik ke bawah, atas kelihatan. Nah untuk membungkus ini syahid cukup pakaian yang ada. Usahain begitu, nggak kudu repot mandiin, ngolatin segala macam. Kalau pengen seperti itu udah mati syahid. Sekarang bukan mati syahid, berebut batas sih. Bukan berebut apa ya? Matinya bukan syahid, sangit sekarang. Nah, kurun tuh. Sumal korni kata Nabi. Setelah di zaman aku, setelah generasi aku. Jadi zaman sahabat tuh. Zaman sahabat, habis sahabat tabiin. Jadi habis sahabat tabiin disebutnya. Nah tabiin ini tokohnya Syekh Hasan Basri namanya. Tokoh tabiin. Nah di zaman Syekh Hasan Basri, zaman tabiin ada salah satu perempuan solihah yang bernama Siti Robiah Adawiyah. Udah pernah dengar Robiah Adawiyah? Ada nama Robiah Adawiyah. Apa Pak? Robiah Adawiyah. Nah kalau punya anak atau cucu, udah namain Robiah Adawiyah. Sekarang udah orang pada laku, sekarang nama-nama agama. Ya, karena yang laku prengki. Pada laku, sekarang udah laku pisan. Begitu Robiah Adawiyah. Beliau ini salah satu perempuan Pak. Kalau mau tidur dandan. Ada orang kita, bini mau tidur dandan. Mau tidur dandan. Kalau bini kita kan dandan mau kondangan ya. Nggak biasa dia sholat asar awal, kok kondang mah jadi awal sholat asarnya. Nungguin laki itu di masjid udah muter wae depan kaca itu. Dandan, gua apa dipakai. Kalau malam, ada yang dandan orang. Tapi ada dia kalau udah dandan yang nyamperin suami, bang ada perlu nggak sama saya? Ditawarin,
Udah pernah kayak ditawarin. Hanya ke pos mulu. Kalau nggak ada perlu sama saya bang, saya mau sholat. Mohon ridhonya. Kata suaminya, naam, silakan. Sholat Rabi'ah Adawiyah 2 rakaat, Quran tamat. Setiap malam Quran tamat di dalam sholat 2 rakaat. Udah pernah sholat 2 rakaat tamat Quran? Orang percaya bisa. Ya boro-boro 2 rakaat tamat Quran Ramadan ini orang tamat-tamat. Pertamanya doang semangat ya. Begitu tanggal 15 udah celeng dah. Tahu apa yang dipikirin tahu. Lagu kita gitu, Rabi'ah Adawiyah. Meninggallah Rabi'ah Adawiyah itu. Bayangin aja, janda muda cakep soleh. Apa yang kurang kira-kira? Janda muda cakep soleh. Kira-kira ngantri nggak aki-aki? Ngantri. Anak muda juga. Tuh. Itu enggak tanggung-tanggung. Yang datang kepada janda yang soleh tadi, tokoh pisan tabi'in Syekh Hasan Basri datang ngelamar. Akhirnya setelah mengungkapkan tujuan Syekh Hasan Basri datang situ mau ngelamar, kata Siti Rabi'ah Adawiyah rahimahullah, wahai Tuan Syekh Hasan Basri, saya bersedia lahir batin untuk menerima lamaranmu asal pertanyaan saya jawab. Kalau pertanyaan saya dijawab dengan benar, maka bersedia untuk menerima lamaranmu. Kalau sekarang kira-kira yang ditanya pertanyaan apa-apa kira-kira? Kalau ada janda cakep, yang ditanyain apa? Berapa duit lu bawa? Udah beda kan? Udah beda. Kola kata Syekh Hasan Basri, mahada, apa itu pertanyaannya? Al-ula yang pertama kata Syekh Rabi'ah Adawiyah, saya nanti akan mati, dikubur. Setelah 7 langkah yang ngubur diri saya, datanglah malaikat Munkar Nakir. Kira-kira pertanyaan Munkar Nakir saya mampu jawab enggak? Tuh, bengong. Saya Hasan Basri bingung. Hada min amril ghaib. Neng, ini bukan urusan apa-apa, ini urusan gaib. Bagaimana tahu? Ya begitu pertanyaannya. Saya nanti ditanya sama Munkar Nakir, bisa jawab enggak? Ayo jawab. Kagak bisa jawab, bengong saya Hasan Basri. Tokoh tabi'in kagak bisa jawab, gimana potongan kita? Wah. Wasaniatu yang kedua, nanti manusia bakal menerima catatan amal masing-masing pada waktu di dunia. Ada yang diterima dengan tangan kanan, ada yang diterima dengan kanan kiri. Kalau yang nerimanya dengan kanan berarti ahli sorga. Kalau diterimanya dengan tangan kiri berarti ahli neraka. Kira-kira saya nanti menerima catatan amal dari Allah dengan tangan kanan apa dengan tangan kiri? Bongong lagi Pak Syekh Hasan Basri. Lah bingung Pak. Mahada amru, hada min amri ghaib. Neng, gak ada yang tahu itu mah. Dan gaib. Wasali satu yang ketiga ditulisin bae terus. Wa parikun wasikul ladina kafaru. Nanti manusia bakal
berombong-rombong. Serombongan ashabul yamin itu adalah ahli surga. Serombongan ke sebelah kiri ashabus siman, ahli neraka. Nanti saya di akhirat termasuk rombongan ahli surga apa rombongan ahli neraka? Bongong lagi baik. Kagak sibuk. Semuanya yang itu mah urusan gaib, ada yang tahu. Kata Umi Adawiyah, kalau memang sampean Tuan Syekh Hasan Basri tidak mampu menjawab, maka saya tidak bersedia untuk menerima lamaranmu. Tetapi sebelumnya satu, minta maaf atas tidak sedianya diri saya. Nomor kedua, saya mau tanya lagi. Ini mah bisa jawab. Wahai Tuan Syekh Hasan Basri, laki-laki nafsunya adalah 1, akalnya 9. Kalau perempuan nafsunya 9, akalnya 1. Saya ini perempuan yang nafsunya 9, mampu menahan urusan nafsu. Sampean lelaki yang akalnya 1, yang nafsunya 1 tidak mampu menahan itu. Apa enggak malu sama Allah? Bayangin Pak, gitu. Biar ada biar. Ya beliau kan perempuan, nafsu 9, mampu menahan itu, enggak dikalahkan. Itu mah menurut beliau ya. Ya kalau kita mah apalagi masih muda, jadi duda lah, jangan membadirin waktu, udah nyari lagi. Ini mah kalau ada duda, banyak. Apa beda pahala orang ibadah yang punya istri sama yang enggak? Rokatani, 2 rakaat orang yang punya istri lebih baik daripada 70 rakaat yang enggak punya istri. Kan jauh. Udah ini mah buat kompor aja. Pengen buru-buru jadinya nih. Udah kemana be? Udah balik ke laptop Udah dah. terusin Pak, ada yang ini. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, nggak lupa kepada pokok. Kalau maksiatin, maaf ya kiran mah nggak ada duda, maaf. Kalau maksiatin an syahwatin, fa innahu yurjagu pronuha. Kalau maksiatin an kibarin, fa innahu la yurjagu pronuha. Manusia biasa, Pak. Lain cara manusia luar biasa. Pasti punya dosa. Artinya suka bermaksiat. Itu manusia biasa. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Rasul itu dimaksum. Kalau kita mah nggak ada dimaksum, maka kita ini manusia biasa yang penuh dengan maksiat. Maksiat itu pokoknya dari 2 jalan. 1, ngikuti kemauan hawa nafsu. Yang kedua, ngikuti kesombongan diri. Maksiat. Maka dicontohin maksiat yang ikuti hawa nafsu, contohnya Nabi Adam. Maksiat yang ikutin kesombongan diri, iblis. Nah kalau maksiat kata Syekh Hasan Basri yang awalnya dari mengikuti hawa nafsu, fa innahu ghufranuha, ada harapan dapat ampunan Allah. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam itu kan maksiatnya Pak. Jangan nanya begini ya. Kan suka ada itu yang kurang anu. Nabi Adam kan Nabi dan Rasul.
Kok maksiat? Jangan nanya begitu ya. Jangan. Kenapa jangan? Begini. Nabi Adam melanggar larangan Allah. Berarti kan maksiat. Itu pembuktian tujuan Allah menciptakan Nabi Adam. Sebab awalnya Allah tujuan Nabi Adam menciptakan Adam, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini, bukan di surga, di bumi. Bukan buat di surga. Emang sunatullah jalannya seperti itu. Nabi Adam kalau nggak makan buah huruf lah kapan ke buminya? Ayo pikirin dah. Kapan ke buminya? Emang buat di bumi. Nabi Adam itu. Maka jangan nanya, itu urusan Allah. Jangan, emang tujuan yang ciptakan awal juga buat di bumi kok. Kenapa ada bahasa khalifah, artinya pengganti? Sebab sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, ini bumi, yang huni itu si Ajajil, iblis. Iblis Pak, namanya Ajajil. 1000 tahun di bumi dia ibadah kepada Allah. Karena lewat ibadah ditaikin sama Allah ke langit pertama, 1000 tahun lagi ibadah. Ditaikin kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-7 lapis bumi. Dia 1000 udah berapa ribu tuh? Oh. Ibadahnya hebat Ajajil. Kemudian dengan hebat ibadah diangkatlah Ajajil itu ke surga jadi guru malaikat 2 tahun. Oh, sang guru itu iblis 2 tahun. Iya. Makanya iblis itu dengan kesombongan disuruh hormat sama Nabi Adam, padahal yang itu Allah bukan Nabi Adam. Kesombongan iblis itu nggak mau sujud, kalau bahasa kita kurang lebihnya Adam bocah marang inilah buat anunya. Aku lu hormat. Lah kan begitu. Kadang-kadang kita suka ada yang begitu itu tuh. Itu tembusan dari Ajajil itu. Oh, bocah ya. Mana yang sunat saya mangku itu bocah. Aku lu hormat. Nah ini penyakit itu. Ajajil. Nabi Adam begitu Pak. Kemudian Nabi Adam emang begitu, yang namanya manusia kan bawaannya penasaran sih. Kayak mungkin nggak beda. Kayak bawaannya penasaran. Contoh, kan itu dilanggar. Kata Allah begini, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Dan sama istri kamu diem di surga. Awalnya setelah nikah sama Siti Hawa. Wa kula minha ragatan haitsu situma. Apa yang kamu mau sudah ada. Di surga apa? Cuman satu, dan wala takroba. Ini berdua kamu jangan deket-deket. Hatinya saja ropon, jangan dideketin no. Itu doang larangan itu. Emang larangan emang bawaannya penasaran. Mulai siapa? Siti Hawa. Bang, ini bangnya bahasa saya ya. Ilok Siti Hawa buang begitu. Ini ngomong-ngomong bang, itu kenapa sih ya? Pohon ono kenapa dilarang? Ada apa? Kenapa? Kan kadang-kadang kita begitu itu. Kenapa? Ada apa? Kata anak muda. Yang banyak tanya itu udah dilarang, emang kalau dilarang yang itu ada bahaya. Udah jangan tuh. Sekali. 2 kali ngomong lagi. Nabi Adam tetap nggak bisa ngomong. 3 kali lalu lumber juga. Nabi Adam lumber juga. Ngerti apa lumber? Nah kadang-kadang kita kan kadang-kadang kalah sama bini kadang-kadang. Tapi jangan sering-sering kalah sama bini. Sama bini kadang-kadang. Tuh, udah langsung penasaran langsung yuk kita berangkat berdua. Udah nyampe ke sana, itu penasaran kagak habis. Pas nyampe ke pohon buah kurun, itu ada buahnya cantiknya, warna luar biasa. Tidak ada warna yang begitu cakep,
buah seperti, walaupun di sorga, seperti buah itu. Kira-kira penasaran nggak? Lah penasaran Pak. Kemudian setelah itu penasaran lihat warna. Kira-kira kalau penasaran udah kelihatan warna, kemudian penasaran, kira-kira penasarannya mau diapain? Nggak dipetik, diambil kan, dideketin. Cakep banget, begitu itu ya. Nah ini dia, cakep banget ini ya Allah, anak siapa ini? Kan begitu ya. Udah gitu, udah dipetik kan. Kira-kira kalau udah ini dipetik, masih ada nggak penasaran? Masih ada. Bagaimana ini rasanya buah? Nah udah 3 kali penasaran sampai dimakan buah buluk itu sampai berdua, akhirnya melanggar larangan Allah. Nabi Adam dikeluarin sama ibu Hawa dari surga. Nabi Adam diturunkannya di India, ada yang bernama Gunung Himalaya. Depan Bapak Malaya. Himalaya. Gunung. Ada orang India di sini. Malaya, Nabi Adam di India turunnya. Siti Hawa adalah di Jeddah. Kan jaraknya jauh Pak. Jeddah sama Himalaya. Terus Nabi Adam mencari Siti Hawa. Siti Hawa mencari Nabi Adam. Baru berdua doang itu di bumi. Bayangin aja Pak. Setelah itu Nabi Adam udah capek mikirin istri belum ketemu. Terlintas pikiran Nabi Adam, ini yang menghalang berarti dosa. Dosa yang tadi tuh melanggar larangan Allah. Maka Nabi Adam bersujud Nabi Adam di atas tanah. Menurut sebagian riwayat lamanya sujud 40 tahun. Bari membaca Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun tuh sujudnya. Dosa 1 kali. Kalau kita dosa 40 tahun kan beda ya. Nabi Adam 1 kali dosa sujud 40 tahun. Kalau kita dosa 40 tahun sujudnya langka. Akhirnya dengan baca Rabbana dzolamna sujud Nabi Adam, diterimalah tobat Nabi Adam tanggal 10 bulan Muharram. Itu sejarah bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram diterima tobat Nabi Adam. Akhirnya setelah diterima tobat Nabi Adam jalan, dipertemukanlah oleh Allah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di mana? Di Mekah, di Padang Arafah sekarang. Begitu. Jadi Arafah itu tempat pertemuan dulu Nabi Adam. Maka jadi syariat Islam yang ibadah haji kudu ke Arafah. Al-Hajju Arafah. Kalau tidak ke Arafah tidak sah hajinya. Itu dari tiap penjuru manusia bertemu di situ Padang Arafah. Nah ini isi hikayat tadi adalah dosa yang awalnya mengikuti hawa nafsu. Fa innahu yurja'u promuha, bisa ada harapan dapat ampunan Allah. Itu diampuni. Ada lagi maksiat, nasihatun an kibarin. Maksiat mengikuti kebanggaan diri, kesombongan diri. Fa innahu la yurja'u promuha. Kalau sombong begitu jauh untuk dapat ampunan Allah. Kenapa? Li'anna iblisa. Nih. Karena sesungguhnya dosanya iblis. Karena asluha al-maksiat minal kibar. Awalnya iblis itu gara-gara apa? Sombong. Maksiat enggak mau mengikuti aturan Allah, perintah Allah. Dari mana asbabnya? Ada sifat sombong di hatinya. Maka ditanya pada waktu itu suruh sujud. Pas saja tuh sujud semua kan.
illa iblis, kecuali iblis orang mau sujud. Ditanya sama Allah, kenapa iblis kamu gak mau sujud? Ana khairun min adama, khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah kemarin ini. Maunya siapa antara lu? Itu sombongnya itu. Nggak mau itu, iblis. Tandanya tidak dapat ampunan Allah yang masyarakat dari sombong sampai dia ini para jamaah di zaman Nabi Musa ketemu Ajajil ini, ketemu sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, iblis, sebelum ke akhirat mumpung masih di dunia, kamu kan dosa dulu, nggak menghormat Nabi Adam. Udah sekarang minta maaf sama Nabi Adam, mau dijeda. Ngomongnya apa? Kalau emang mau dari dulu begitu ngomongnya. Kalau emang mau dari dulu ngapain? Sekarang kan udah mati. Begitu ngomongnya, tapi disombong gitu iblis. Iblis tambun itu. Dengan kesombongan iblis Pak, diponis sama Allah jadi ahli neraka, nerima lagi. Hebat. Ya diponis sama Allah jadi ahli neraka, dikutuk, itu nerima dia. Nerima. Setelah nerima, tapi ya Allah saya terima ponismu ya Allah jadi ahli neraka. Tetapi saya satu, minta panjang umur sampai kiamat. Jadi keturunan saya jangan dulu dimatiin dulu. Makanya iblis melihat kitab Qawaidul Makiyah, sekali dia lahir itu 40. Sekali beranak 40. Ya kalau kayak begini udah sempit dunia ini. Nah untung baik gaib. Begitu Pak. Nah ini iblis sama anak cucunya kayak kiamat mau mati-mati zaman. Mau mati mau sakit. Memang udah jaminan dari Allah, cuma nanti di akhirat udah neraka selama-lamanya. Begitu, maka hati-hati. Jadi ambil intisarinya. Jadi yang tidak ada harapan menurut secara dohir, maksiat dari lahir kesombongan. Dari mana asalnya kesombongan? Dari kelebihan. Nah, kembali kepada sifat manusia. Siapapun orangnya, Pak, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Pasti itu siapapun orangnya Pak. Enggak ada yang sempurna, enggak ada kekurangan, enggak ada. Pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Biar jadi ibadah kelebihan kita tidak dipakai sombong. Bagaimana caranya? Kelebihan kita buat nutupi kekurangan orang. Kira-kira bisanya begitu tuh. Kelebihan kita buat nutupi kekurangan orang. Di lapangan justru terbalik, justru kekurangan orang dipakai kesempatan untuk membinasakannya. Kan begitu, ngaku aja barang-barang. Justru itu begitu. Yang ngomong tadi itu kelebihan kita untuk menutupi kekurangan orang. Insya Allah kalau kita mampu seperti itu, insya Allah kita tidak akan ada sifat kesombongan. Karena kelebihannya dipakai menutupi kekurangan orang. Ya, Allah alam bisawab, mudah-mudahan besar manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebelas-belasnya. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alamin hamdaya bina wajabi unikmahu wa yakafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamaju karikadim ya sultanik. Allahumma taqabbal wa wasil wa balligh thawab ma qaranahu min kalamikal hakim wa baraka ma talanahu min kalamikal qadim hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah li hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li hadrati sayyidina Abi Bakr Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahabah wa tabi'in tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ila arwahiyya wa syuhada'i wa sholihin wa la'immatir rasyidin wa ila arwah walidina masyayikhina wa mu'allimina wa qa'alina ajma'in kubur bina muslimina muslimat wa madusun ila arwahi sahibil bait
المذكورين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفرح من حفر النيران ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.